Om Swastiastu. Pemirsa BB News dimanapun berada, semoga kalian selalu sehat dan berbahagia. Kalau kita bicara tentang Kabupaten Klungkung, mungkin yang ada di benak orang itu adalah Kertogoso. Tetapi ada satu lagi ikon Klungkung yang mungkin banyak kita ketahui dari para pedagang, dari para penjual makanan dan yang lainnya juga mungkin masyarakat biasa, yaitu yang namanya Koperasi Pasar Srinadi. Kenapa demikian? Karena Koperasi Pasar Srinadi ini adalah koperasi yang ada di Pasar Klungkung yang gaungnya sudah sampai ke nasional. Bahkan koperasi ini berkali-kali pernah menerima penghargaan sebagai koperasi pasar terbaik di Bali, bahkan di tingkat nasional. Hari ini kita akan menemui Ketua Koperasi Pasar Srinadi. Nanti kita akan berbincang terkait dengan bagaimana pengelolaan dan bagaimana pengalaman beliau dalam mengelola koperasi pasar ini. Mari kita temui Pak Ngakan. Om Swastiastu, Swastiastu. Pemirsa BB News TV, kita sudah bersama Ketua Koperasi Srinadi, yaitu Bapak Ngakan Made Nate. Beliau meniti karir di Koperasi Pasar Srinadi dari bawah, mungkin dari kolektor awal hari. Sekarang sampai di posisi Ketua Koperasi Pasar Srinadi. Mungkin Pak Ngakan bisa cerita sedikit terkait dengan sejarah daripada Koperasi Pasar Srinadi ini. Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. Jadi saat openingnya juga sudah luar biasa. Spesifik lagi ke Koperasi Srinadi. Bicara Srinadi, Koperasi Pasar Srinadi Klungkung tadi juga sudah disampaikan, tidak hanya berputra di provinsi, regional, juga sudah sampai ke tingkat nasional. Ya betul, Koperasi Srinadi sekarang sudah berumur 35 tahun. Sementara saya adalah orang generasi kedua di Srinadi. Saya sudah gabung di Srinadi 32 tahun. Beda dengan orang masyarakat kebanyakan ketika masuk di koperasi pasti duduk sudah di posisi paling tidak jadi kurus. Beda dengan saya awali jauh terbawah. Saya awal di Srinadi sebagai karyawan biasa, sebagai kolektor, sebagai tukang tabungan, tukang cicilan. Suka duka saya di Srinadi banyak, sangat banyak ya. Pengalaman pahit banyak. Bagaimana kita kadang-kadang dinomorduakan oleh anggota yang benar-benar mereka miliki koperasi, sering juga terjadi. Tapi buat saya itu adalah pengalaman ya yang saya petik. Saya juga tidak mau menyalahkan anggota masyarakat saat itu. Paling tidak ikhlas yang saya bisa petik adalah waktu itu adalah segitu mereka percaya pada Srinadi. Nah, kalau kita bicara mengenai tadi Pak bilang bahwa koperasi ini 35 tahun. Itu dalam awal koperasi Srinadi ini bergerak di bidang usaha apa aja? Ya. Terkait dengan usaha yang dikembangkan, yang dikelola Srinadi, pertama saya sering bilang usaha Srinadi yang pertama dan utama adalah mengelola unit simpannya. Kenapa begitu? Sebagai orang pasar, sebagai orang dagang, siapa sih yang dagang? Nah, dagang itu pasti dana. Untuk bisa buka usaha pertama pasti dana. Begitu juga sebaliknya. Dagang ataupun anggota itu pasti juga satu dua ada yang mungkin kan dapat rezeki. Kenapa tidak? Mereka pasti ditabungkan di Srinadi. Itulah yang menjadi cikal bakal yang dikelola oleh Srinadi, yaitu
unit simpan pinjam. Kalau kita bicara masalah koperasi, maka mungkin sudah pengalaman gitu. Kan anggota menjadi ujung tombak. Ya. Kira-kira bagaimana Sri Nadi ini bisa menghimpun anggota yang begitu besar saat ini? Ya, kalau bicara masalah anggota, saya paling senang nih ya. Ya. Sekaligus saya edukasi masyarakat penggiat koperasi bahwa koperasi yang baik dan benar itu adalah di anggota. Kekuatan koperasi ada di anggota. Ya. Karena maju mundurnya koperasi sangat tergantung dari anggota. Karena anggota itu adalah pemilik. Yang memiliki koperasi adalah anggota, bukan saya. Walaupun saya sudah pengurus ya, saya luruskan bahwa saya mungkin kebetulan sekarang ditunjuk percaya sebagai pengurus. Esok lusa kalau saya sudah tidak dipercaya, saya harus dengan lapang dada menyerahkan gitu. Di koperasi tidak ada yang memiliki. Yang memiliki koperasi itu adalah anggota. Maka dari itu makin banyak anggota semakin baik. Karena anggota adalah mereka adalah pangsa pasar dari koperasi. Mereka adalah pemilik dari koperasi. Makin besar daripada koperasi itu makin baik. Nah, kalau bagaimana Pak akan bisa meyakinkan masyarakat untuk masuk menjadi anggota Sri Nadi ini? Nah, ini juga tidak simsalabim ya, tidak ujuk-ujuk langsung baik proses untuk biaya, untuk waktu, ya, untuk menunjukkan kepercayaan daripada anggota masyarakat. Jadi, ya, prosesnya cukup lama. Ya. Bayangkan kita udah 35 tahun sekarang, mungkin butuh waktu 10 tahun bisa masyarakat ataupun anggota itu percaya kepada. Sekarang anggota Pak berapa? Anggota Sri Nadi sekarang 13.000. 13.000 hanya di Kelekong. Kita menyebar tidak hanya di Kelekong, mungkin lintas provinsi kita. Ada yang dari Karangasem, ada yang dari Bangli, Gianyar, Denpasar, bahkan di luar daerah ada. Karena kita kan skupnya kan koperasi pasar. Ya, kalau di pasar itu kan homogen ya kan, heterogen ya, heterogen. Dari semua pasti ada dari Jawa. Nah, kalau kita bicara sekarang Pak, kalau orang ngomongin koperasi pasar, pasti ngomonginnya jualannya ya di pekan pasar pedagang, gitu. Nah, sekarang saya lihat koperasi Sri Nadi ini sudah berkembang nih. Saya lihat usahanya semakin bertambah, bahkan yang terakhir saya dengar juga merambah ekonomi pariwisata. Gitu. Ya, bisa jelaskan berapa usaha yang sekarang Sri Nadi punya sekarang 9 unit usaha. 9 unit usaha. Pertama, mungkin saya bilang simpan pinjam, unit grosir, unit swalayan mini, unit percetakan dan konveksi, unit swalayan drama itu bergerak di material bangunan, ada supermarket, tadi swalayan mini, sekarang supermarket, ada bengkel, ada kita bergerak di dunia penyiaran, broadcasting, ada radio, Sri Nadi FM, dan yang terakhir adalah wisata cerita 9. Nah, dari 9 itu kan kira-kira yang masih menjadi core bisnis pokoknya di mana? Masih di itu simpan pinjamnya berapa ya? Pasti. Nah, kira-kira sekarang pengelolaan aset Pak berapa Pak? Sekarang kalau saya data 2019 sudah mencapai 260 M. Tapi semenjak COVID ini kita ada koreksi penurunan karena ya dalam musibah COVID ini kan pasti siapapun itu kepala koperasi pasti terkoreksi. Koreksinya bukan naik, biasanya turun sampai 10 eman. Ya, karena kita lihat kalau ekonomi Bali sekarang kan kontraksi juga dalam ya ada hanya minus 12,5% lah pasti. Implikasinya ke koperasi juga. Ya jelas, karena saat sekarang pasti penarikan tabungan deposito kontraproduktif. Pembayaran pinjaman, angsuran pinjaman, apalagi bunga, masyarakat pasti. Begitu juga orang pinjam sekarang pasti
mikir dia. Ada sih yang mau pinjam, kita juga mikir untuk memberikan apa ya nanti dana kita bisa dikelola, bisa menguntungkan mereka sehingga kembalian tinggi. Sehingga sekarang kita lebih banyak ke daun lah, kita biar eksis saja sekarang, jangan expand terlalu tinggi sehingga nanti takutnya kita berpengaruh besar terhadap Kalau bicara masalah koperasi kan kalau anggota maunya kan setiap tahun ada yang dapat. Kalau di koperasi namanya sisa hasil usaha Pak ya? SAU. SAU. Kira-kira SAU Trinadi ini per tahun berapa Pak? Ya. Tapi padahal saya nggak Rekor Pak ya? ya nggak enak sih bicara angka-angka sini. Ya artinya secara ininya Pak, artinya kalau bicara masalah 260 miliar saya kira untuk Bapak SAU Bapak mungkin di antara 2 sampai 3 miliar Pak. Ya nanti ya kisarannya 3 M-an lah, 3 M-an. Kita kembali, saya nanti nggak enak dibilang, itu. Yang pasti kan Trinadi ini menjadi ini Pak. Sebab itu kan ada rasionya kan jalan itu kan. Kalau kita terlalu tinggi juga nanti itu diforsir kita kan. Begitu juga terhadap kita berarti kita Nanti kalau nanti kita bicara yang lain Pak, mungkin kalau kita sambil klik-klik sampai boleh, ya, santai aja. Oke, sambil lihat-lihat. Ji, mungkin bisa jelaskan sedikit setelah ini Ki, apa mungkin rencana tanah pengembangan dari Kopas Trinadi ini Ki? Dalam waktu dekat ini kita sudah rencanakan kita merambah ke dunia usaha akomodasi kita pengembangan. Kebetulan ini kita lihat ya prospeknya luar biasa di Kelungkung terkait dengan akomodasi sulitnya bukan main. Terutama di maksudnya tapi ini Ki. Akomodasi kita punya mengembangkan penginapan karena itu usaha ini kita lihat ya prospek lah. Khususnya di Kelungkung daratan. Kalau di Nusa Penida sudah marak kan, sudah booming itu. Karena mengingat mungkin di daratan belum begitu banyak. Belum ya, bisa dihitung dengan jari lah. Saya sering ada tamu dari luar daerah minta dibantu untuk penginapan. Itu saya kesulitan. Dunia konvensi juga untuk kegiatan rapat-rapat itu sangat langka. Nah, dari itu yang kita lihat. Jadi Kopas Trinadi menangkap peluang ini. Ya. Nanti kalau kira-kira nanti mengembangkan berapa kamar untuk tahap awal mungkin? Untuk awal sih sambil pembelajaran kita buka 6 unit. 6 unit dulu. 6 unit. Ya. Nanti apa aja fasilitas yang ditawarkan oleh penginapan itu nanti? Biasalah ada AC-nya juga, ada kolamnya juga, itu udah free nanti. Itu mungkin welcome drink juga nanti. Pemirsa BB News, tadi kita udah dengar penjelasan daripada Pak Akan terkait dengan usahanya. Ini salah satu unit usaha beliau, unit usaha daripada Kopas Trinadi. Ini adalah wisata tirta yang ada di Banjarminggir, Desa Gegel. Kita lihat ini usaha ini tahun berapa nih Ki? 2012. 2012. Ya. 2012 dibuka dan sudah mendapat respon yang bagus dari masyarakat. Luar biasa. Tapi mungkin karena COVID, karena ada status untuk tidak boleh beramai-ramai dulu, mungkin sekarang berapa bulan nih? Berpengaruh 3 bulan. 3 bulan tutupnya. 3 bulan. Tapi sekarang sudah operasional, sudah mulai dibuka sih. Tapi masih pengaruh masyarakatnya masih mikir. Tapi nanti kalau misalnya tamu yang menginap di penginapan Ji nanti di penginapan Ring Kopas ini bisa pakai fasilitas ini juga. Itu free. Secara free ya Pak ya. Free ya, include dah. Lalu kira-kira setelah itu apa lagi yang akan dikembangkan Kopas Trinadi ini? Sementara itu aja lah dulu. Itu dulu karena itu udah maksimal ya. Investasinya berapa kira Ji untuk penginapan? Hampir 2M. 2M. Ya. Jadi begitu pemirsa bahwa Kopas Trinadi tidak pernah diam untuk melakukan inovasi, untuk mengembangkan usaha, karena memang disitulah kalau semangat koperasi seperti itu. Jadi bagaimana bisa terus berinovasi sehingga kepercayaan anggota ini semakin tumbuh, karena kan dilihat dari pergerakan usaha koperasi itu. Kalau dia bagus pergerakannya, otomatis anggotanya semakin percaya, karena juga mungkin SAU yang dibagikan kepada anggota juga akan meningkat. Nah, terkait dengan SAU, Ji, kira-kira bagaimana sistem pemberian SAU kepada anggota di Kopas Trinadi ini? Koperasi di mana-mana biasanya sama. Itu kan ada di anggaran dasar.
kalau pembagian SAU, pembagian keuntungan, pembagian laba kalau di usaha lain itu secara proporsional, ya, sebanding dengan kontribusi ataupun partisipasi anggota terhadap koperasinya. Makin banyak dia berkontribusi, entah dia belanja, entah dia pinjam di koperasi, kemungkinan untuk mendapatkan pembagian jasa SAU itu makin gede, gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau mereka sama sekali tidak berkontribusi, tidak memanfaatkan, tidak pinjam, tidak belanja di koperasi, mereka paling banter dapat pembagian proporsional dari simpanan pokok dan simpanan wajibnya aja. Itu tok. Itu artinya bahwa anggota itu tidak dilihat dari lama dan barunya, Nah, dilihat dari kontribusinya. kontribusi partisipasinya. Kira-kira kalau sekarang dengan melihat pertumbuhan anggota setiap tahun berapa persen pertumbuhan anggota aja? Pertumbuhan anggota lebih kurang 5% lah. 5%. 5%. Jadi setiap tahun 5% jumlah anggotanya bertambah aja ya. Ya. Nah, kira-kira lagi yang mungkin bisa dibagi kepada pemirsa BB News TV. Nah, kira-kira apa yang menjadi pembeda Ya, Kopas Srinadi dengan koperasi-koperasi lain, Ji? ya. Kekuatan Srinadi ada di anggota. Itu yang membedakan. Poinnya itu. Karena kita lihat anggota itu adalah merupakan pangsa pasar yang luar biasa buat koperasi lah, buat Srinadi kan gitu. Karena dari itu yang bisa saya sharing kepada pemirsa, mungkin keanggotaan di koperasi itu sangat berperan. Ya. Istilah saya di koperasi itu anggotanya harus komunal. Makin banyak anggotanya makin baik. Bukan keanggotaan koperasi individual. Anggotanya itu saja. Itu udah saya yakin tidak akan bisa berkembang. Karena jangan lupa yang bisa memanfaatkan usaha anggota adalah anggota. Ya kan? Mungkin kepada masyarakat yang belum bergabung di koperasi, apa yang mungkin Ji bisa share kepada mereka sehingga mereka tertarik untuk menjadi anggota Ya. koperasi? Di layanan dan di usaha kita. Kita kan punya simpen pinjam. Semualah, ya, semua kebutuhan dah. Khususnya di Kelungkung kan. Pertama untuk modal ada di Srinadi. Untuk kebutuhan barang ada, kita punya. One stop service semua ada di Srinadi. Kebutuhan rekreasi ada. Mereka yang Kebutuhan- jadi anggota punya perbedaan dengan masyarakat umum dalam hal masuk ini? Ada diskon atau bagaimana? Ada Nggak, potongan? Tidak ada. nggak. Cuma yang membedakan mereka dapat jasa. Kalau mereka jadi anggota, dia pasti dapat pembagian jasa keuntungan. SAU itu. Kalau tidak menjadi anggota, mereka tidak akan. Berarti arti kalau masyarakat yang ingin masuk Srinadi dipastikan akan mendapatkan SAU setiap tahun. Ya, Secara pasti tidak ada, Pasti. tidak ada. Oh, kadang dapat, kadang enggak, pasti. Cuma yang membedakan besar kecil. Besar kecilnya Ya. dari kontribusi yang mereka Ya. berikan. Kalau mereka tidak berkontribusi, hanya simpanan pokok dan simpanan wajib, ya paling banter cuma dapat kalender dan baju. Ya itu aja. Jadi menjadi anggota Koperasi tadi tidak perlu merasa kecil hati karena meskipun Anda tidak aktif pun Anda akan tetap mendapatkan Dapat, SAU. ya. Mungkin porsinya lebih kecil. Dan kan yang pasti Anda setiap tahun pasti dia dapat kalender pasti. Ya, kalender dan baju. Baju, ya. nah, itu baju pasti. itu. Baju anggota Srinadi. Mungkin yang terakhir apa yang bisa kita Ji? Yang bisa mungkin Ji bagi para pengelola koperasi sekarang. Nah, kira-kira apa yang mungkin bisa Ji berikan sehingga mereka bisa juga kembang bertumbuh seperti koperasi Ya. tadi. Ya, koperasi itu kan lembaga kepercayaan. Itu aja kuncinya. Kalau anggota masyarakat sudah percaya dengan koperasinya, kita mudah kok sesuai dengan rencana. Semua program-program pasti terencana, ya. Untuk menumbuhkan kepercayaan ini butuh biaya, butuh waktu, tidak simsalabim. Karena dari itu mungkin saya bisa sharing kepada teman-teman penggiat koperasi untuk bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan anggota pada koperasinya. Ya, caranya mungkin ya kita harus punya integritas di dalam mengelola koperasi. Itu yang penting. Jujur yang penting. Ya jujur itu kan, karena pengurus ketua di koperasi mempunyai kewenangan yang sangat luar biasa.
Kalau pengurusnya tidak jujur, mau bikin apa di koperasi gampang itu. Mau bikin berkembang bisa. Begitu juga sebenarnya. Mau koperasi nak berkembang karena dengan pengurus. Makanya integritas daripada. Berarti orang pintar penting, Ya, tapi jujur yang jujur jauh itu. lebih Ya. utama ya. Dan yang ini yang spesifik di dalam kita diberikan kepercayaan untuk mengurus di koperasi, keikhlasan itu ya. Keikhlasan. Coba ya. jelasin keikhlasan itu maksudnya apa, Ji? Ya, karena ini agak spesifik sih. Karena saya ya di Serinadi selaku pengurus ya, saya kan bukan pemilik. Saya bukan pemilik di Serinadi koperasi. Kalau saya tidak ikhlas, mungkin saya sudah bikin usaha sendiri kan gitu. Buat apa sih saya toh juga untuk orang banyak koperasi ini. Itu yang saya maksudkan. Artinya Ya. kita pengabdian lah, Ji. Pengabdian ya mungkin. Ngayah. Ngayah. Jangan berharap kita di koperasi nanti biar dapat nafkah gede, dapat gaji, dapat honor. Enggak. Itu semua pengabdian. Kita bekerja di koperasi untuk masyarakat, untuk anggota. Kebetulan Serinadi anggotanya banyak, sampai 13.000. Untuk mereka lah kita. 13.000 ya? Ya, 13.000. Kebetulan di Serinadi juga pegawainya banyak, hampir 300. Untuk mereka lah kita bekerja. Ini indah, kita kerja bersama sih. Sesuai dengan asas koperasi, apa? Kekeluargaan. Itu. Terima kasih, Ji. Dah. Pemirsa BB News TV, tadi sudah kita dengar paparan jelas, singkat, dan memotivasi dari Pak Ngakan. Intinya begini, bahwa kalau masyarakat sekarang, mari kita berlomba-lomba ikut menjadi anggota koperasi. Karena manfaat yang didapat itu cukup besar. Artinya, kalau ingin ikut membangun perekonomian masyarakat, salah satu yang bisa diikuti adalah koperasi. Selain itu, kepada pengelola koperasi, tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana kita bisa berlaku profesional. Profesional dalam pengertian bahwa kita harus jujur dan kita harus punya loyalitas, integritas dan yang lainnya itu, sehingga koperasi ini bisa berkembang. Karena kembali kepada semua koperasi ini akan bisa berkembang jika pertama itu adalah anggota. Jadi intinya nih bagaimana kepercayaan anggota itu bisa tumbuh. Ketika mereka tumbuh, ya pengelolanya harus bergerak secara jujur, itu aja. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama dukung gerakan koperasi. Sebagai akhir kata, sebagai penutup, mari yang ucapkan Om Santi, 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 Om.